Berkat di balik kegagalan. Keluaran 2 ayat 15, terjemahan baru yang kedua. Ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Keluaran pasal 2 dengan tokoh iman yang bernama Musa. Sebelum kita menelusuri jejak tokoh iman kita hari ini, mari kita juga membaca dari kacamata perjanjian baru tentang Musa, agar pemahaman kita semakin lengkap. Perjanjian baru khususnya Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Menolak disebut anak putri Firaun. Padahal segala kemewahan siap di depan mata. Penolakan ini karena iman. Mengapa Musa menolak? Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Umat Allah itu gereja. Jadi karena iman, Musa memilih berada di gereja walau susah. Iman itu ya seperti itu. Iman memberikan perspektif baru tentang arti kekayaan. Seperti ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kekayaan yang dimaksud bukan materi, tetapi kebersamaan dengan Kristus apapun keadaannya. Apakah iman kita sampai sedemikian? Semoga saja ya. Ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Sebaiknya saya sarankan saudara-saudara membacanya sekali lagi apa yang tertulis di dalam kitab Ibrani ini. Supaya iman kita iman yang benar. Bukan sekedar yang ternyata bukan iman. Sekedar iman yang bukan iman. Yang bukan diajarkan Alkitab lagi. Iman itu tidak takut kehilangan. Dan tidak takut meninggalkan sesuatu karena Kristus, karena gerejanya. Sekarang mari kita menelusuri kisah hidup Musa di kitab Keluaran 1 dan 2. Khususnya langsung di pasal yang kedua. Musa dilahirkan dari ayah dan ibu keturunan Lewi yang bernama Amram dan Yokebed. Musa lahir ketika umat Allah dalam perbudakan di Mesir. Jadi Musa dilahirkan di Mesir. Pada masa itu Raja Firaun telah mengeluarkan perintah untuk menekan perkembangan jumlah umat Israel di Mesir. Bahkan perintah itu disampaikan kepada bidan-bidan Mesir yang menolong proses persalinan. Kata Firaun. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Di tengah-tengah perintah yang sangat kontroversi dan kejam ini, lahirnya Musa. Seorang bayi laki-laki yang disebut cantik. Pada masa itu, seorang laki-laki tidak disebut ganteng, tetapi cantik. Begini catatan Alkitab. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tentu sekalipun perintah Raja Firaun itu untuk membunuh bayi laki-laki, tidak ada seorang pun yang rela anaknya dilemparkan ke sungai Nil. Bukan suatu kebetulan jika Musa justru dilahirkan setelah adanya perintah itu. Allah bekerja dengan sempurna walau saat itu perbudakan masih berlangsung. Ide kreatif dari orang tua Musa timbul. Ide di mana Allah bekerja. Sehingga setelah 3 bulan maka ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat
apakah yang akan terjadi dengan dia? Setiap kisah dan setiap peristiwa, Allah tidak pernah tidak turut bekerja. Ide kreatif yang sebagus apapun, jika Allah tidak turut bekerja, ya akhirnya percuma saja. Nah, Allah bekerja dengan menggerakkan belas kasihan di hati putri raja. Ingat, Allah bekerja menggerakkan hati. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Apakah cukup sampai di sini? Jawabannya tidak. Allah bekerja dengan sempurna. Bayi 3 bulan itu masih memerlukan ASI ibunya. Dan Allah bekerja sehingga sepertinya kebetulan. Tetapi tidak ada yang kebetulan. Bayi cantik yang bernama Musa itu tetap menerima ASI dari ibu kandungnya. Musa tidak diberikan susu formula. Musa tetap disusukan oleh ibu kandungnya, yang artinya ibunya mempunyai banyak waktu untuk mendekatkan Musa pada keluarganya, mendekatkan Musa pada bangsanya, sampai waktunya tiba nanti. Kecintaan Musa terhadap umat Allah nampak jelas ketika ada persoalan antara umat Allah dengan orang Mesir. Dikatakan begini, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapati 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Sampai di sini kita pasti paham kan mengapa surat Ibrani menyebut karena iman maka Musa. Nah begitu. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Semuanya itu dilakukan karena iman. Hidup karena iman tidak selalu mulus. Karena iman bisa gagal seperti Musa. Akhirnya menjadi pelarian karena iman juga. Bisa jadi terjadi perubahan, menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman bisa mengalami masa sendirian, seperti ketika melarikan diri dari Firaun. Namun di balik semua peristiwa hidup itu, Tuhan sedang membentuk kita. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru di balik kegagalan, Tuhan sedang mempersiapkan berkat dan kesempatan yang lebih besar. Jadi, ayo lakukan segala sesuatunya karena iman, karena percaya. Apapun keputusannya, karena iman. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.